Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Rental Mobil dan Penentuan Mobil Sewa Terbaik berdasarkan pada estetika rental. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Nadia Maharani dengan NIM 192300936. Lalu saya, Okta Permatasari dengan NIM 19230927. Nama saya Salma Elvina Barwati dengan NIM 19230971. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu transaksi manual via WhatsApp, rentan kehilangan data, double booking, dan tidak efisien dalam pengelolaan armada. Lalu ada tujuan digitalisasi, yaitu membangun sistem penyewaan berbasis web dan mengotomatisasi transaksi menggunakan metode SPK suara. Yang ketiga di sini ada ruang lingkup, yaitu mencakup registrasi, input data, transaksi, laporan, dan SPK suara, tidak termasuk GPS dan aplikasi mobile. Lalu yang terakhir di sini ada manfaat sistem, yaitu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memberikan akses real-time bagi customer. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan stakeholder dan solusi. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu sistem online, manajemen kendaraan, rekomendasi SPK suara, dan laporan keuangan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, ada keamanan data, UI UX yang ramah bagi pengguna, dan performa yang tinggi. Lalu ada stakeholder, yaitu customer, admin, pengembang sistem. Lalu ada masalah, ada transaksi manual via WhatsApp, double booking, dan sulit bandingkan armada. Yang terakhir ada solusi, yaitu sistem web real-time terintegrasi metode suara untuk rekomendasi objektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Okta. Selanjutnya ada pembahasan proyek dan struktur organisasi. Yang pertama ada metode pengembangan. Metode pengembangan yang kami gunakan yaitu menggunakan metode waterfall dalam pengembangan platform web dengan integrasi data, armada, dan transaksi otomatis. Penerapan metode suara sebagai penentu rekomendasi kendaraan terbaik secara objektif. Selanjutnya ada struktur organisasi. Estetika rental dipimpin owner, didukung admin atau operasional harian, keuangan, laporan dan transaksi, dan tim operasional, armada, dan pemeliharaan kendaraan. Selanjutnya ada perancangan sistem. Di sini framework dan yang digunakan dan editor dikembangkan menggunakan PHP Laravel sebagai framework backend dan VS Code sebagai kode editor utama. Yang kedua ada server dan database. Server menggunakan server lokal dan database dikelola menggunakan Laragon dengan stack Apache, PHP, dan MySQL. Yang ketiga ada payment gateway. Di sini menggunakan integrasi Mitrans, mendukung pembayaran via virtual account, QRIS, dan e-wallet secara otomatis. Tapi di sini kita hanya menggunakan virtual account. Dan yang terakhir ada akses pengguna. Sistem dapat diakses melalui browser desktop maupun perangkat seluler secara responsif. Selanjutnya ada desain arsitektur sistem. Desain arsitektur sistem terdiri dari server MySQL sebagai database utama, web browser sebagai antarmuka pelanggan, VS Code sebagai code editor, backend Laravel, dan Mitrans sebagai payment gateway untuk transaksi online yang aman. Diagram ini menjelaskan arsitektur sistem penyewaan mobil berbasis web yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu development, server, database, payment gateway, dan penggunaan sistem. Pertama, pada bagian development, sistem dikembangkan menggunakan PHP dengan bantuan VS Code sebagai tools pemrograman. Kemudian, sistem dijalankan pada server Laragon, yang di dalamnya terdapat Apache, PHP, dan MySQL untuk menjalankan aplikasi secara lokal sebelum digunakan secara online. Lalu, data dari sistem disimpan pada database MySQL yang berisi informasi customer, mobil, penyewaan, dan transaksi. Sistem ini juga terintegrasi dengan payment gateway Mitrans yang digunakan untuk proses pembayaran seperti virtual account. Untuk pengguna, sistem dapat diakses oleh customer melalui browser atau website, di mana mereka dapat melakukan login, melihat mobil, dan melakukan penyewaan secara online. Jadi sistem ini merupakan aplikasi rental mobil berbasis website yang menghubungkan user, server database, dan payment gateway agar proses penyewaan dan pembayaran dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi. Selanjutnya, ada diagram deployment. Diagram deployment menggambarkan infrastruktur sistem node server, yaitu Apache MySQL, PC pengguna via browser, artifak aplikasi Laravel, database, serta dependensi antar komponen termasuk panel, admin, keamanan sistem, dan akses pelanggan melalui gateway Mitrans. Next. Diagram ini menjelaskan deployment sistem rental mobil online yang menunjukkan hubungan antara pengguna, aplikasi, server, dan database. Pada sistem ini terdapat server utama yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data. Di dalamnya terdapat database, sistem operasi, serta keamanan berupa firewall dan SSL untuk melindungi data. Sistem aplikasi rental dapat diakses secara online melalui internet. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola proses pemesanan, data mobil, pelanggan, dan transaksi. Pengguna sistem terdiri dari dua pihak, yaitu pelanggan yang mengakses sistem melalui browser atau aplikasi untuk melakukan pemesanan mobil. Yang kedua ada admin rental yang mengelola seluruh data seperti mobil, pesanan, pembayaran, dan pelanggan melalui dashboard admin. Selain itu, terdapat juga bagian pelatihan admin yang digunakan untuk melatih admin dalam mengoperasikan sistem. Jadi, kesimpulannya sistem ini berbasis online yang terpusat di server, sehingga seluruh data pelanggan dan transaksi dapat diakses dan dikelola secara real-time oleh admin dan pelanggan melalui internet. Selanjutnya di sini ada use case diagram sistem rental mobil.
Diagram use case menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu customer yang dapat melakukan registrasi, login, sewa mobil, lihat rekomendasi suara, dan admin yang dapat melakukan verifikasi pemesanan, kelola armada, membuat laporan keuangan, serta hitung SPK suara. Sistem mencangkup seluruh alur transaksi berbasis web secara real-time. Di sini ada gambaran use case diagramnya. Yang pertama di sini ada simbol aktor, yaitu menggambarkan pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem. Di sini ada customer dan admin. Lalu di sini ada use case-nya atau ellipse yang menggambarkan satu fungsi atau layanan spesifik yang disediakan sistem kepada user. Di sini customer dapat melakukan daftar akun, login, melihat beranda, melihat pilihan mobil, yang dimana di situ ada relasi include, yaitu relasi yang menunjukkan bahwa suatu use case selalu menyertakan atau memanggil use case lain sebagai bagiannya. Selain itu di sini ada melakukan sewa mobil yang dimana input dengan melakukan transaksi, melakukan sewa mobil juga input dengan mengisi data penyewaan. Lalu di sini ada melihat riwayat penyewaan, melihat invoice, dan customer dapat melakukan logout. Di sini aktor admin juga dapat melakukan login, mengelola data mobil, mengelola data penyewaan, mengelola data customer, melihat laporan penyewaan, mengelola kriteria suara, yang dimana di sini ada garis extend, yaitu relasi yang menunjukkan bahwa use case dapat memperluas perilaku use case lain secara kondisional. Di sini extendnya itu ada melihat perhitungan suara dan melihat peringkat mobil, lalu admin dapat melakukan logout. Di sini juga di dalam use case diagram itu ada kotak yang namanya system boundary, yaitu kotak persegi yang membatasi ruang lingkup sistem, atau semua use case di dalamnya adalah bagian dari sistem. Selanjutnya di sini ada activity diagram berjalan. Proses saat ini masih manual, yaitu pemesanan via WhatsApp, rekap stok secara manual, transfer pembayaran tanpa payment gateway, serta proses pembuatan invoice yang lambat dan tidak efisien, berpotensi menyebabkan double booking dan kehilangan data. Di sini ada diagram activity berjalannya. Yang pertama itu ada start atau initial node, yaitu lingkaran penuh hitam yang menandai titik awal dari suatu alur aktivitas. Lalu di situ ada activity atau action, yang dimana kotak persegi bertepi melengkung yang mewakili sebuah tindakan atau proses yang dilakukan aktor maupun sistem. Di sini yang pertama itu ada customer dapat menghubungi via WhatsApp. Lalu selanjutnya ada garis control flow-nya itu, yang dimana anak panah yang menunjukkan arah untuk berpindah alur dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Di sini setelah customer dapat menghubungi via WhatsApp, lalu admin memeriksa ketersediaan mobil. Jika tersedia, maka akan lanjut ke konfirmasi ketersediaan info dan harga. Jika tidak tersedia, maka admin dapat menghubungi customer kembali. Di sini ada decision atau branch, yaitu bentuk belah ketupat sebagai titik percabangan alur berdasarkan suatu kondisi tertentu. Lalu selanjutnya di sini setelah konfirmasi ketersediaan harga, customer dapat menerima info tersedia harga lalu mengirim data via WhatsApp. Lalu selanjutnya admin menerima verifikasi data secara manual. Di situ ada fork atau join, yaitu garis tebal hitam yang memisahkan fork atau menyatukan join alur aktivitas yang berjalan secara paralel, atau ada dua percabangan aktivitas. Di sini setelah admin memverifikasi datanya, akan mencatat data penyewaan lalu melakukan cek mutasi rekening. Jika sudah semuanya, admin akan mengkonfirmasi transaksi. Di sini setelah transaksinya dikonfirmasi, admin mengupdate di status buku lalu mengonfirmasi kepada customer. Selanjutnya customer mengambil kendaraan sesuai jadwal, lalu rekap laporan manual yang dilakukan oleh admin, lalu mencatat pengembalian uang, selanjutnya mengembalikan kendaraan sesuai masa sewa. Setelah itu terdapat final atau node, yang dimana lingkaran hitam di dalamnya itu menandai seluruh aktivitas berakhir. Selanjutnya di sini ada activity diagram usulan atau login. Alur login, sistem usulan, pengguna menginput kredensial yaitu email dan password. Sistem memvalidasi format input, menampilkan error message jika format salah atau kredensial tidak cocok, dan memberikan akses dashboard jika login berhasil. Di sini ada activity diagramnya. Sama seperti tadi, yang pertama ada initial node, yaitu lingkaran untuk memulai aktivitas. Lalu ada activity atau action, yaitu kotak persegi lengkung yang mewakili seluruh lingkaran, seluruh tindakan atau proses aktivitas sistem, baik sistem maupun pengguna. Lalu ada decision atau branch, yaitu untuk memvalidasi data. Selanjutnya ada activity finalnya untuk berakhirnya sebuah aktivitas baik sistem maupun pengguna. Di sini setelah customer dapat melakukan akses website, lalu melakukan registrasi, sistem menampilkan form register, lalu selanjutnya memvalidasi data. Jika data valid, maka akan dilanjut ke simpan akun baru. Jika data tidak valid, maka akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke form register. Setelah berhasil menampilkan halaman login, lalu customer dapat melihat halaman login. Selanjutnya di sini ada sequence diagram.
Sequence diagram menunjukkan alur di belakang layar aplikasi, email dan password dikirim oleh pengguna, kemudian sistem memvalidasi query tersebut ke tabel basis data, respon berhasil atau gagal akan segera dikembalikan dari database untuk mengatur alur antarmuka pengguna selanjutnya. Di sini, saya akan menjelaskan terdapat beberapa simbol yang digunakan untuk menggambarkan alur proses sequence diagram login. Yang pertama ada aktor, simbol orang atau stick figure disebut aktor, yaitu pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem. Lalu yang kedua ada objek, simbol lingkaran seperti halaman login, sistem database dan halaman beranda disebut objek, yaitu komponen atau bagian dari sistem yang saling berinteraksi. Selanjutnya ada lifeline, yaitu garis putus-putus vertikal. Garis putus-putus ke bawah disebut lifeline, yang menunjukkan keberadaan objek selama proses berlangsung dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada activation bar, yaitu kotak tipis vertikal. Simbol kotak kecil di lifeline disebut activation bar, yaitu waktu saat suatu objek sedang aktif menjalankan proses. Selanjutnya ada message, yaitu panah garis penuh. Panah garis penuh menunjukkan message atau komunikasi antar objek, yaitu proses pengiriman data atau permintaan. Contohnya user mengirim data login ke halaman login, lalu halaman login mengirim validasi ke sistem mengecek ke database. Selanjutnya ada return message, yaitu panah putus-putus. Panah putus-putus menunjukkan hasil atau respon dari proses sebelumnya. Di sini ada database mengirim data user ke sistem mengirim status login berhasil atau gagal. Lalu ada alt atau combined fragment, simbol alt menunjukkan percabangan kondisi if else, yaitu login berhasil atau login gagal. Yang terakhir ada guard condition, teks dalam tanda garis kurung seperti berhasil dan gagal adalah kondisi yang menentukan alur proses. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, yaitu struktur OOP, sistem terdiri dari kelas admin, customer, mobil, penyewaan, dan transaksi. Kelas penyewaan menjadi penghubung utama antara customer dan mobil, serta berrelasi langsung dengan transaksi pembayaran via Mitrans. Setiap kelas memiliki atribut dan metode tersendiri yang saling terhubung melalui association. Di sini ada tampilan kelas diagramnya. Yang pertama ini ada kelas, yaitu kotak 3 bagian, yang dimana itu ada nama, atributnya, dan metodenya. Lalu di sini yang pertama itu ada kelas admin. Selanjutnya itu ada association atau garis penghubung antara dua kelas yang menunjukkan relasi terhubung antar objek beserta multiplisitasinya. Di sini admin itu relasinya itu one. Lalu admin dapat melihat customer yang dimana customer itu ada banyak, jadi one to many. Atau satu admin dapat melihat beberapa customer. Lalu di sini selanjutnya ada kelas customer yang dimana ada atributnya juga. Selanjutnya itu ada association-nya lagi, yang dimana dari customer ke penyewaan itu one to many juga, karena satu customer dapat melakukan beberapa penyewaan. Lalu di sini ada dari penyewaan kita lanjut ke melakukan transaksi. Di sini satu transaksi dapat memiliki satu transaksi atau one to one. Selanjutnya di sini admin dapat mengelola penyewaan, admin juga dapat melakukan transaksi, dan mobil memiliki penyewaan atau satu mobil dapat disewa untuk beberapa penyewaan. Selanjutnya di sini ada ERD atau Entity Relation Diagram, yaitu entitas utamanya ada customer, mobil, penyewaan, dan transaksi. Penyewaan sebagai penghubung customer dan mobil dengan relasi one to many. For each key-nya itu ada ID customer dan ID mobil menghubungkan tabel. Transaksi terkait langsung dengan penyewaan melalui pembayaran Mitrans. Di sini itu ada kotak atau entity yang dimana kotak persegi panjang merepresentasikan objek atau konsep utama dalam basis datanya. Lalu di sini entity-nya itu ada customer, penyewaan, mobil, dan transaksi. Customer memiliki beberapa atribut yang dimana di sini itu ada ellipse yang menggambarkan properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas. Di sini itu customer itu mempunyai atribut yaitu ID customer, nama, nomor handphone, email, password, foto, dan alamat. Lalu customer dapat melakukan penyewaan yang dimana atributnya itu ada ID, umur, ID penyewaan, umur, jenis kelamin, tanggal mulai, ID mobil, jumlah hari, harga per hari, jenis jaminan, file jaminan, total harga, status, tanggal selesai, dan catatan. Lalu setelah penyewaan, mobil dapat disewa, yaitu di sini ada atributnya, ada gambar, kategori, merek, model, warna, tahun, silinder, transmisi, bahan bakar, dan kapasitas. Selanjutnya, setelah ketiga entitas tersebut selesai, akan dilanjutkan ke transaksi, yaitu transaksi memiliki atribut ID transaksi, metode transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, status transaksi, dan snap tokennya. Di sini ada garis relasinya itu, yang dimana menunjukkan customer dapat melakukan beberapa penyewaan dapat dilakukan untuk beberapa mobil, lalu penyewaan memiliki
satu penyewaan memiliki satu transaksi. Selanjutnya ada Logical Record Structure atau LRS, struktur final database MySQL sebelum coding, tabel penyewaan memiliki FKID customer dan FKID mobil. Memastikan relasi data terhubung, tabel transaksi berelasi dengan penyewaan melalui FKID penyewaan untuk pencatatan pembayaran mitrans secara terintegrasi. Diagram ini merupakan sistem rental mobil yang terdiri dari 5 entitas, yaitu admin, customer, penyewaan mobil, dan transaksi. Yang pertama ada admin mengolah data sistem seperti customer dan mobil. Yang kedua ada customer pengguna yang melakukan penyewaan mobil. Yang ketiga ada mobil, data kendaraan yang tersedia untuk disewa. Dan yang ketiga yang keempat penyewaan proses utama pemesanan mobil oleh customer. Dan terakhir transaksi proses pembayaran dari penyewaan. Lalu ada relasi antar entitas. Yang pertama ada customer ke penyewaan, yaitu one to many, di mana satu customer bisa melakukan banyak penyewaan. Lalu yang kedua penyewaan ke mobil, yaitu one to one, di mana satu mobil dapat satu kali penyewaan dapat disewa melakukan penyewaan satu mobil. Dan penyewaan ke transaksi adalah one to one, yang artinya setiap satu kali penyewaan memiliki satu kali transaksi pembayaran. Di sini ada pengembangan sistem atau waterfall, yaitu sistem dikembangkan menggunakan metode SDLC, dimulai dari analisis kebutuhan, lalu desain sistem mencangkup mockup Figma, ERD, dan diagram UML. Implementasi dilakukan menggunakan Laravel pada sisi front-end dan back-end, kemudian diuji melalui unit testing dan acceptance testing. Sistem di-deploy secara lokal menggunakan Laragon dan dipelihara melalui pencadangan data serta penanganan bug. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan website yang telah kami buat, yaitu website sewa mobil pada Estetika Rental. Di sini sudah muncul halaman tampilan beranda dari customer. Di sini ada tentang kami yang berisi profil dari Estetika Rental, ada testimoni dari pelanggan setia Estetika Rental. Kemudian di sini ada berbagai pilihan mobil yang tersedia pada Estetika Rental. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada kategori mobil keluarga seperti Xenia, Avanza, Valia, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kategori angkut barang, yaitu ada Grand Max Pickup Cargo dan Grand Max Box. Setelah itu, jika customer ingin menghubungi kami lebih lanjut, customer bisa melakukan hubungi kami via WhatsApp, email, atau datang ke alamat yang tersedia pada website kami. Setelah itu, kita coba untuk melakukan penyewaan mobil. Di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Jika customer belum memiliki akun, customer bisa melakukan registrasi akun di sini. Tetapi jika customer sudah memiliki akun, customer bisa langsung login pada halaman login yang sudah tersedia. Di sini karena saya sudah mempunyai akun, di sini kita coba langsung login aja. Setelah berhasil login, di sini sudah masuk ke akun saya. Setelah itu kita coba untuk melakukan penyewaan mobil. Di sini kita coba untuk melakukan penyewaan mobil Valia. Setelah itu kita isi dulu form penyewaannya. Di sini kita masukin info penyewanya, ada nama, nomor telepon, email, usia, jenis kelamin, dan alamat. Kita masukin terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih jenis jaminan yang akan kita gunakan. Yang di sini kita coba pakai KTP. Di sini kita masukkan scan foto KTP-nya. Setelah itu kita pilih tanggal penyewaan yang akan kita lakukan. Misalnya di sini kita pilih dari tanggal 14 sampai tanggal 21. Di sini sudah tersedia detail dari penyewaan yang kita lakukan. Di sini ada durasi sewanya, ada harga sewa per hari, dan ada total harga. Setelah itu kita ajukan penyewaan. Setelah kita ajukan, di sini ada konfirmasi penyewaan. Kita lihat di sini apakah data yang kita masukkan itu sudah benar atau belum. Jika belum, kita bisa merubahnya. Tetapi jika sudah benar, kita bisa langsung melanjutkan untuk pembayaran. Di sini ada ringkas pembayaran yang akan kita lakukan, yaitu totalnya ada 2.450.000. Di sini kita coba bayar dengan memilih metode menggunakan Mitrans. Di sini kita coba pilih virtual accounts menggunakan BNI. Kita masukkan kode pembayarannya. Di sini kita bayar. Setelah itu, ketika kita sudah melakukan pembayaran, kita bisa melihat status pembayaran. Di sini sudah sukses, berhasil. Di sini sudah masuk data penyewaan yang telah kita lakukan. Di sini ada invoice pembayaran, kita bisa lihat, dan kita bisa cetak juga. Setelah itu, kita coba masuk ke halaman admin. Di sini sudah tampil halaman dashboard admin yang berisi ada total mobil, total penyewaan, total customer, ada pendapatan bulan ini juga. Dan di sini ada grafik dari pemilihan mobil terbaik berdasarkan perhitungan SPK, dan ada rekomendasi mobil terbaik juga berdasarkan perhitungan SPK. Kemudian di sini juga ada notifikasi jika customer sudah melakukan penyewaan. Di sini akan masuk notifikasi penyewaannya. Di sini kita bisa klik
Kita buka di sini sudah tampil ini informasi penyewaan yang telah dilakukan customer tadi, dan di sini admin bisa mengkonfirmasi apakah data yang di sini sudah benar. Jika data yang di sini sudah benar, admin bisa menyetujui penyewaan ini. Tapi jika belum benar, admin juga bisa menolak. Di sini karena datanya sudah benar, kita bisa setujui, sudah berhasil, dan kita lihat pada halaman customer. Di sini juga status penyewaan yang kita lakukan ini sudah disetujui. Tadi kan pending, di sini sudah disetujui. Dan mobil yang tadinya tersedia di sini sudah berhasil disewa. Jadi tidak bisa melakukan penyewaan lagi jika mobil sedang disewa. Kemudian admin juga di sini bisa melakukan laporan penyewaan. Di sini admin bisa melihat laporan penyewaan mulai dari tanggal awal sampai tanggal selesai penyewaan. Di sini coba kita lihat dari penyewaan dari tanggal 14 sampai tanggal 30 misalnya, statusnya misalnya disetujui, kita cari. Di sini sudah terlihat mobil yang sedang disewa pada tanggal 14 sampai tanggal 30 ini ada mobil Calya. Di sini admin bisa mengekspornya menjadi Excel untuk laporan kepada atasan. Di sini sudah berhasil, sehingga di sini admin juga dapat mengelola penyewaan secara real time dan lebih mudah juga dengan adanya website ini. Mungkin segitu saja demonstrasi website yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke penjelasan berikutnya. Ada pengujian sistem. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian. Di sini pertama ada pengujian halaman login pada admin. Di sini pertama kita coba untuk tidak mengisi keduanya, email dan password, kita langsung klik login. Di sini akan muncul notifikasi bahwa email wajib diisi dan password wajib diisi. Selanjutnya kita coba untuk mengisi admin, email admin, dan mengosongkan halaman password. Kita klik login. Di sini juga akan muncul notifikasi bahwa password wajib diisi. Kemudian kita coba untuk mengisi password. Email kita kosongin, kemudian kita klik login. Di sini juga akan muncul tampilan bahwa email wajib diisi. Setelah itu, yang terakhir kita coba untuk mengisi keduanya dengan benar. Kita klik login. Di sini akan langsung muncul halaman tampilan dari beranda dari admin. Selanjutnya coba kita melakukan pengujian pada menambah data kendaraan. Di sini ada beberapa file yang harus diisi. Di sini coba kita kosongkan semua terlebih dahulu, terus kemudian kita klik simpan. Di sini akan muncul notifikasi pada setiap file yang kosong bahwa wajib diisi. Seperti merek mobil wajib diisi, model wajib diisi, dan lain-lainnya. Sama ketika kita hanya mengisi bagian merek mobil, kemudian kita langsung klik simpan aja. Di sini bakal muncul notifikasi file wajib diisi bagi file yang kosong. Di sini kita coba kemudian kita isi semua. Di sini kita coba. Di sini kita coba isi. Kita coba isi. Di sini kita coba isi asal aja gambarnya. Kita klik simpan. Di sini file kita isi semua. Kita simpan. Di sini akan muncul tampilan data bermobil berhasil dibuat. Setelah itu, kita coba melakukan pengujian pada halaman customer. Di sini kita coba untuk pengujian pada halaman daftar akun pada customer. Di sini ketika file-nya kita tidak isi semua, kita coba kita klik sign up. Di sini juga bakal muncul tampilan notifikasi bahwa file yang kosong di sini wajib diisi, seperti nama wajib diisi, nomor HP wajib diisi, dan lain-lain. Sama ketika hanya mengisi nama saja, yang lain dikosongkan, kita klik sign up. Di sini file yang kosong akan menampilkan notifikasi wajib diisi. Tapi ketika di sini kita isi semuanya, di sini kita coba isi asal aja. Di sini kita coba isi. Ini kita coba masukkan passwordnya. Terus kita klik sign up. Ini akan muncul tampilan registrasi berhasil. Selanjutnya kita coba untuk pengujian halaman login pada customer. Di sini coba kita kosongkan keduanya terlebih dahulu, kita klik login. Di sini sama akan muncul notifikasi bahwa email wajib diisi dan password wajib diisi. Ketika hanya email yang kita masukkan,
tapi password kita kosongkan juga, di sini juga akan muncul notifikasi bahwa password wajib diisi. Kebalikannya, jika kita hanya mengisi password saja, admin email kita tidak masukkan, langsung kita klik login. Di sini juga akan muncul notifikasi bahwa email wajib diisi. Tapi kalau ketika kita isi keduanya dengan benar, kita klik login. Di sini akan muncul halaman beranda dan menampilkan akun saya di sini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk pengujian pada form sewa mobil. Sini coba kita melakukan penyewaan. Ketika file di sini semua kita kosongkan, kita langsung klik ajukan penyewaan. Di sini akan muncul notifikasi ke semua file yang kosong. Di sini akan muncul. Sama jika kita masukkan hanya salah satu di antara file di sini, kita langsung klik ajukan penyewaan. Di sini kepada file yang kosong juga terdapat notifikasi bahwa wajib diisi. Tapi ketika kita isi semua formnya dengan benar, ini kita coba isi dengan semua file yang benar. Info rental juga kita isi. Kita klik ajukan. Email belum dimasukkan. Sini kita coba klik simpan, klik ajukan penyewaan. Di sini akan berhasil dan menampilkan konfirmasi penyewaan dari data yang tadi kita isi di form penyewaan. Dan kita bisa lanjut untuk pembayaran. Selanjutnya ada manajemen tim dan pembagian tugas. Koordinasi tim menggunakan Trello dengan metode Kanban board yang mencakup tahap desain, implementasi, hingga down. Tim terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nadia Maharani sebagai project manager yang menangani UI UX, UML, dan IRD, dan dokumentasi teknis. Berarti ada Okta Permatasari sebagai full stack developer yang mengerjakan Laravel, MySQL, integrasi Mitrans, dan pengujian black box, serta membantu dalam mendesain UI UX. Dan yang terakhir ada Salma Elvina Amberwati sebagai sistem analis yang bertanggung jawab atas analisis metode suara, penentuan prioritas kriteria, membantu dokumentasi teknis, dan perancangan diagram sistem. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, transformasi pada digital estetika rental, sistem berhasil mengotomatisasi transaksi berbasis web dengan Mitrans, SPK suara terbukti efektif, merekomendasikan kendaraan terbaik secara objektif, metode waterfall juga berhasil mengelola SDLC, proyek secara terstruktur dan sistematis. Adapun sarannya, mengembangkan aplikasi mobile Android atau iOS, integrasikan sensor GPS real time untuk aset logistik, dan tambahkan kriteria SPK, dan tingkatkan keamanan server dengan autentikasi 2FA bersertifikat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.